Yes, alhamdulillah mantap. Kabar terbaru tepat beberapa menit yang lalu, PSSI akhirnya putuskan untuk panggil kembali Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Dan kabar terbarunya, Elkan sudah mengikuti latihan TC di Bali bersama para pemain Timnas yang lainnya. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini kata PSSI soal kabar terbaru dan penjelasan tentang Elkan Bagot yang akan mengikuti TC di Bali. Simak fakta menariknya hanya di sini. Wow, tambah mewah. PSSI resmi datangkan Direktur Teknik legenda Belanda yang akan membantu Patrick Kluivert di jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia. Simon Tahamata akhirnya resmi jadi Direktur Teknik di Timnas Indonesia dan akan membantu Timnas Indonesia lebih maju dan berkembang ke depannya, baik kelompok umur maupun sampai senior. Akan seperti apakah kehebatan Simon Tahamata dalam menjadi Direktur Teknik di Timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di sini. Detik-detik respons aneh Erick Thohir usai ditanya oleh fans apakah Garuda Calling sudah memanggil semua pemain dan tidak ada tambahan pemain lain. Lantas Erick Thohir malah kebingungan. Wah, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh PSSI? Malahan Erick Thohir sempat menjawab belum semua pemain dipanggil, akan ada pemain tambahan yang mengejutkan satu Asia Tenggara. Kira-kira siapa pemain misterius yang disebutkan oleh Erick Thohir ini? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, begini respon Erick Thohir tentang laga Timnas Indonesia versus Cina. Simak penjelasannya hanya di sini. Wow, kabar mengejutkan sekaligus bikin gembira seluruh fans Garuda. Tepat beberapa menit yang lalu, Wak Haji Ragnar Oratmangun konfirmasi dan berikan pernyataan heboh sekaligus bahagia soal dirinya yang segera pulih dari cedera hamstringnya dan akan ikut serta untuk membela Timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang melawan Cina. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini kabar terbaru soal Ragnar Oratmangun yang berjuang secepat mungkin untuk pulih dari cederanya, bisa ikut bela Timnas Indonesia di laga Jepang kah? Simak kronologi hebatnya di sini. Patrick Kluivert belak-belakan berikan alasan istimewa dan memukau kenapa memanggil Yakob dan Yance Sayuri ke Timnas Indonesia. Ada sindikat permintaan langsung dari Presiden Malut United kepada PSSI yang ingin memasukkan Yakob dan Yance Sayuri ke dalam skuad Timnas Indonesia dengan cara menggunakan uang. Benarkah seperti itu? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Yakob dan Yance Sayuri dipanggil Timnas Indonesia karena alasan kuat ini. Simak alasan spektakulernya hanya di sini. Wah, bisa bikin geger satu dunia. Persib resmi cuci gudang, menjual dan melepas semua pemain kunci penting yang ada di klub, bahkan ikon Persib Bandung seperti Ciro Alves dan David Da Silva pun rela dilepas Persib. Untuk apa Persib melakukan hal ini? Dibocorkan langsung oleh Bojan Hodak, Persib akan boyong para pemain Timnas dari negara kita sendiri Indonesia sampai Argentina. Dikabarkan ada pemain legenda Timnas Indonesia Sadil dan Sananta yang akan bergabung ke Persib musim depan. Lalu ada saudara dari McAllister dari Timnas Argentina yang akan bergabung ke Persib. Berpeluang dinaturalisasi untuk bermain di Timnas Indonesia kah? Penasaran kan? Simak berita bahagianya hanya di sini. Tepat beberapa menit yang lalu, Jordi Amat berikan pesan rahasia dan pernyataan yang buat heboh satu Indonesia tentang laga Timnas Indonesia versus Cina. Dikabarkan ada mafia Malaysia yang bantu Cina dengan cara licik untuk membayar wasit dan curangi laga melawan Timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni mendatang. Setelah kabar ini diketahui oleh Erick Thohir, langsung dilaporkan kepada FIFA dan Cina dikenai hukuman bertanding tanpa coach manajer kah? Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini pesan penting Jordi Amat untuk Timnas Indonesia jelang lawan Cina.
Waspada mafia yang menggunakan cara curang karena iri timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. PSSI sebut Elkan Bagot fokus ke klub meski ada di Bali tapi tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Nyaris 1,5 tahun Elkan Bagot tidak lagi bermain untuk timnas Indonesia sejak penampilan terakhirnya di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Hubungan Bagot dengan timnas Indonesia dan PSSI menjadi retak buntut kasus mangkir dari panggilan timnas U-23 untuk babak playoff Olimpiade 2024 Paris pada Mei 2024. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert sempat memunculkan harapan bek Ipswich tahun itu bisa comeback, namun kenyataannya tidak demikian. PSSI mengklaim menginginkan Bagot kembali ke timnas Indonesia sejak Maret 2025, tetapi bek kelahiran Bangkok, Thailand, itu disebutkan lebih memilih fokus di klub. Sepanjang musim lalu Bagot dipinjamkan ke klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool FC, dan telah dikembalikan ke Ipswich Town pasca kompetisi selesai. Beberapa waktu lalu, Bagot dikabarkan berada di Bali, menandakan sinyal kuat dipanggil ke timnas Indonesia karena tim berjulukan Garuda itu bakal menggelar pemusatan latihan di Pulau Dewata mulai 25 Mei 2025. Namun nama Bagot nihil dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Kluivert untuk persiapan menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot ini sudah lama kami tanya. Dia mengatakan fokus di klub. Jadi kami serahkan semua kepada Bagot dan kami menghargai dan menghormatinya, ujar anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga. Walaupun mungkin dia sedang libur, tapi tetap saja dia fokus di klub, katanya. Jadi kami memberikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di klub, tuturnya. Arya merasa lini belakang timnas Indonesia sudah lumayan tangguh dengan keberadaan Jay Itzes hingga Rizky Ridho meski Bagot kembali absen. Mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman mengenai ini. Di samping itu kami melihat stok back kita ada Jay Itzes, Rizky Ridho, dan yang lainnya. Cukup kuat, ucap Arya. Bukan direktur teknik, ini posisi yang dikabarkan bakal diemban Simon Tahamata di timnas Indonesia. Simon Tahamata baru-baru ini membuat heboh. Legenda Ajax Amsterdam dengan darah Maluku tersebut ketahuan mengikuti akun Instagram resmi timnas Indonesia dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Publik pun sempat membuat asumsi liar mengenai hal itu. Banyak dari mereka yang mengira Simon Tahamata akan menjadi direktur teknik baru timnas Indonesia. Namun, media Belanda Voetbal Primeur memberikan kabar yang berbeda. Menurut media tersebut, Simon Tahamata tidak akan menjabat sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda Simon Tahamata akan menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Ia akan bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert yang dibantu oleh asisten Denny Lanza dan Alex Pastoor, ungkap Voetbal Primeur. Voetbal Primeur menyebut Simon Tahamata sebenarnya sempat berharap untuk kembali ke Ajax Amsterdam. Entah itu untuk pekerjaan sebagai pelatih atau direktur teknik. Selain itu, Tahamata juga disebut mendapatkan tawaran dari beberapa klub lain di Belanda. Belakangan Voetbal Primeur menyebut PSSI datang untuk memberikan tawaran pekerjaan kepada Simon Tahamata dan Gayung pun bersambut. Tahamata tertarik dengan proposal yang diajukan. Tahamata mendapat beberapa tawaran termasuk dari klub-klub menarik, tetapi secara sadar memilih Indonesia.
Mantan pemain dribble ini merasa dihargai dan ingin berkontribusi terhadap ambisi olahraga negaranya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jelas media tersebut. Simon Melkianus Tahamata lahir di Belanda 68 tahun yang lalu. Darah Maluku mengalir deras di dalam tubuh sosok mungil satu ini. Saat masih aktif bermain, Simon Tahamata dikenal sebagai winger jempolan. Bahkan, ia layak disebut sebagai salah satu legenda besar di tim dengan sejarah panjang seperti Ajax Amsterdam. Simon Tahamata juga sempat membela timnas Belanda. Total Tahamata mencatatkan 22 penampilan dan 2 gol untuk skuad De Oranje. Respons Erick Thohir usai tiket laga timnas Indonesia versus Cina sudah ludes terjual. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini jadi pertandingan kandang terakhir timnas Indonesia di ronde ketiga. Duel lawan Cina jadi laga penentu bagi skuad Garuda jika ingin terus menjaga mimpi ke Piala. Tentu sambutan publik untuk menyaksikan laga ini. Total, PSSI sudah membuka penjualan tiket dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dibuka melalui aplikasi Livin milik Bank Mandiri pada 15 Mei 2025. Sementara gelombang kedua dibuka melalui laman resmi Kita Garuda pada 19 Mei 2025. Unia 2026. Semua tiket sudah ludes terjual saat loket belum genap sehari dibuka ke publik. Erick Thohir buka suara usai tiket laga kandang terakhir timnas Indonesia ludes. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan masyarakat kepada timnas Indonesia. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa untuk mendukung timnas Indonesia, ujar Erick Thohir dari akun Instagram pribadinya. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno. Sebelumnya PSSI sudah buka suara soal data penjualan tiket. Untuk laga lawan Cina, PSSI menjual 70.000 tiket dari kapasitas GBK. 80% tiket dijual di gelombang pertama. Jadi kita sudah menyiapkan sekitar 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas GBK, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dilansir Bola Sport.com dari Kompas. Dari sana kita kemarin sudah buka penjualan lewat Livin dalam kurung Mandiri, 80%-nya sudah terjual. Itu semua kelas, ujarnya. Sambutan masyarakat sangat luar biasa. PSSI menyatakan bahwa penjualan tiket di gelombang pertama sudah ludes dalam waktu 5,5 jam. Sebagai informasi, kemarin sold out 80% itu dalam waktu 5,5 jam, ujarnya. Tentu sambutan masyarakat ini bakal memompa semangat pemain timnas Indonesia. Sejauh ini skuad Garuda baru kalah 2 kali di kandang sendiri selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kronologi Ragnar Oratmangoen absen bela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang, terjangkit virus dan belum sembuh. Sudah 2 bulan lebih Ragnar Oratmangoen menepi dari lapangan hijau akibat virus yang menyebabkannya absen membela klub kasta teratas Liga Belgia, FC Vendender, dan timnas Indonesia. Nama Oratmangoen tidak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oratmangoen sudah tidak bermain untuk FC Vendender sejak tampil sebagai pengganti selama 29 menit ketika takluk 1-2 dari KV Mechelen di Liga Belgia. Pada periode itu, Oratmangoen melewati 9 pertandingan FC Vendender di babak play-off Eropa Liga Belgia. Pada 18 April 2025, pelatih FC Vendender, Vincent Ofrad, melalui situs klub mengungkapkan bahwa Oratmangoen terjangkit virus yang jenisnya tidak diungkap.
Orat Mangoen belum fit. Dia masih terganggu virus, ucap Aufraard. Anggota Komite Eksekutif (Exco PSSI) Arya Sinulinga menjelaskan absennya Orat Mangoen dari timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa winger berusia 27 tahun itu masih belum sembuh dari sakit. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai pemain yang tidak dipanggil oleh tim kepelatihan ataupun tidak masuk dalam daftar pemanggilan, imbuh Arya. Seperti Orat Mangun. Memang kemarin ia menyampaikan kepada kami bahwa ia sedang sakit dan harus menjalani proses penyembuhan. Karena kesehatan sangat penting, itu sudah pasti, maka kami mendukung Orat Mangun untuk bisa beristirahat. Oleh karena itu, ia tidak masuk dalam daftar pemanggilan, jelasnya. Orat Mangoen pemilik 10 caps dan 2 gol plus 2 assist untuk timnas Indonesia juga sudah buka suara terkait kondisinya yang tidak memungkinkan memperkuat timnas Indonesia. Karena cedera, saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir di putaran ini. Tidak ada tempat lain yang lebih saya inginkan selain berada di lapangan, berjuang untuk Garuda. Namun, kesehatan harus menjadi prioritas utama, terang Orat Mangoen. Saya akan melakukan segala hal musim panas ini agar bisa kembali 100% fit di awal musim yang baru. Untuk sekarang semoga sukses dan tetaplah percaya, ungkapnya. Pelatih Malut United bangga Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dipanggil timnas Indonesia. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri bangga melihat Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dipanggil ke timnas Indonesia. Menurutnya pemanggilan itu buah dari kerja keras mereka di level klub. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil sebanyak 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) menjelang laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yakob dan Yance masuk dalam daftar tersebut. Keduanya memang layak dipanggil karena tampil impresif bersama Malut United. Yakob berhasil menyumbangkan 10 gol dan 4 assist dari 30 pertandingan musim ini. Ia bahkan sempat mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Persis Solo 3-1. Tak kalah hebat, Yance juga tampil luar biasa bersama Laskar KIE Raha. 7 gol serta 5 assist dicatatkan oleh saudara kembar Yakob tersebut, termasuk hat-trick dalam kemenangan atas PSIS Semarang 5-1. Sayuri bersaudara mampu mengantar Malut United bersinar di Liga 1 musim ini. Hingga pekan ke-33 mereka bertengger di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 56 poin. Imran kagum dengan pencapaian Sayuri bersaudara. Menurutnya, ini berkat kerja keras Yakob dan Yance selama bertugas di klub. Keduanya sempat frustasi namun akhirnya berhasil bangkit. Pencapaian yang sangat luar biasa. Tegas Imran, saya pernah bilang ke mereka jangan frustrasi apabila tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Kita kerja keras. Malut United ada di top level. Kalian akan kembali ke timnas. Sambung mantan pemain timnas Indonesia itu. Saya percaya itu dan kenyataannya mereka dipanggil ke timnas Indonesia kalau tidak ada halangan, tutup Imran. Pemain anyar Persib Bandung menurut bocoran yang beredar, ada yang berlabel timnas Indonesia hingga Argentina. Pemain anyar Persib Bandung menurut bocoran yang beredar, salah satunya berlabel timnas Indonesia. Persib disebut membidik 5 pemain untuk mengarungi musim kompetisi 2025 hingga 2026. Nama-nama tersebut bahkan sudah bocor di media sosial kendati Liga 1 2024 hingga 2025 belum berakhir.
Pemain asal Argentina ini berposisi sebagai gelandang tengah dengan peran playmaker hingga gelandang bertahan. Goicoechea dikabarkan akan membela Persib setelah mengakhiri kontraknya bersama Perak FC. Pesepak bola berusia 32 tahun ini sudah 3 musim bermain bersama klub tersebut di Liga Super Malaysia. Goicoechea menjalani 46 pertandingan dengan total bermain 3.950 menit dan menorehkan 18 gol serta 8 assist. Pemain satu ini disebut sudah mencapai kata sepakat dengan Persib. Pasalnya pesepak bola kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara, ini bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama Sabah FC. Sadil yang sempat membela timnas Indonesia ini juga dikabarkan sudah berada Bandung. Pelatih Bojan Hodak mengaku sangat menginginkan keberadaannya di skuad. Pemain satu ini tengah membela PSIS Semarang. Namanya sudah ramai diperbincangkan di media sosial akan membela Persib musim depan. Meski Dewangga terikat kontrak hingga 30 Juni 2027, namun peluang untuk meninggalkan PSIS sangat besar. Pasalnya Laskar Mahesa Jenar dilanda krisis finansial hingga harus terdegradasi ke Liga 2. Pesan penting Jordi Amat untuk timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Jordi Amat memiliki pesan penting untuk rekan-rekan setimnya jelang laga melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat tepatnya meminta kepada para penggawa Garuda untuk memaksimalkan 2 laga tersebut agar impian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Timnas Indonesia akan bersua Cina dan Jepang di 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan terlebih dahulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu pasukan Patrick Kluivert akan bertamu ke Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. 2 pertandingan ini sangat penting untuk menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Pemusatan latihan itu akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Jordi termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan. Pemain Johor Darul Tazim (JDT) itu pun tak sabar menanti 2 pertandingan penting kontra Cina dan Jepang. Kembali bertugas. Pertandingan besar akan berlangsung melawan Cina dan Jepang di putaran 3, tegas Jordi. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga. Skuad Garuda masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung maupun melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Kuota untuk lolos langsung tinggal tersedia 1 tiket lagi mengingat Jepang sudah dipastikan keluar sebagai juara grup C. Adapun tiket untuk berjuang di putaran keempat bisa didapat jika mengakhiri klasemen sebagai peringkat 3 atau 4. Melihat kans Garuda masih terbuka lebar ke Piala Dunia 2026, Jordi menegaskan skuad Garuda harus memaksimalkan setiap peluang yang ada. Timnas Indonesia wajib meraih poin penuh saat melawan Cina dan Jepang.